Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah TPIK. Dan seperti yang terlihat kalau yang di online mungkin terlihat sudah ya slide-nya. Di belakang saya ini background-nya kan mungkin ketutup badan saya nih, yang menutupi tulisan komputasi. Sekarang saya coba share screen dulu. Nah ini nih, nah ini dia. Nah kalau yang di YouTube channel itu mungkin kayaknya sudah melihat apa yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini ya, bukan pagi lagi. Tapi sambil kita menunggu, lihat ada berapa orang. Cuman kurang, sekarang 6, berarti 5 ya, kurang 2 berarti. Karena kalau tidak salah ada 7 orang yang mengambil mata kuliah ini. Baik, sambil kita sapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada Rina Salvia, kemudian Ahmad Rais Rabial, Ahmad Rizky, kemudian Daniel Rizky, Daniel Y.C. Rabban ya. Kemudian Arifin Syah. Sambil menunggu rekan yang lain, kita coba lihat dulu. Oke. Jadi di live streaming juga sudah tampil slide-nya. Kemudian suara saya bisa terdengar jelas ya. Sekarang posisi mikrofonnya ada di bawah soalnya. Ini karena saya takut sudah beberapa kali jatuh kalau diletakkan di atas meja. Jadi mungkin tidak terlihat mikrofon yang ada di studio sini, studio di kampus Sultan Adam, tapi sebenarnya ada mikrofon yang ada di sini. Baik, kita coba lihat ya apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu ya? Kita sudah masuk ke data mining dan sudah disampaikan juga apa itu data mining, kemudian penelitian apa saja yang terkait dengan bidang tersebut. Walaupun secara praktis mungkin itu bukan bidang saya di data mining, walaupun pernah belajar itu waktu S1, S2 dan S3 tidak lagi saya pelajari itu karena memang fokus penelitian saya bukan ke arah data mining ya. Nah, ya. Mic-nya Raisa ini saya mute, mohon maaf ya untuk tidak mengurangi efek storing. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas si data mining itu ada di bidang mana saja. Ternyata hampir semua bidang yang ada di luar sana itu sudah menggunakan proses atau metode ataupun terkait bidang data mining ini ya. Termasuk kemarin itu di analisis keranjang belanja juga ya. Itu juga melibatkan bidang data mining ini. Dan banyak hal yang terkait dengan data mining ya, termasuk ke bioinformatics. Jadi hampir semua bidang itu bisa dimasuki data mining. Mungkin bisa jadi nanti atau sudah ada ya, saya kira sudah ada terkait dengan bidang atau sistem kontrol juga sudah melakukan analisa terkait dengan data mining ini, dalam artian untuk mengontrol sesuatu itu juga sudah didasarkan pada data-data yang dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber gitu ya, kemudian itu yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan kontrol atau pengendalian terhadap misalkan robot atau apa gitu. Karena yang sekarang ada itu kan kalau misalkan kita kaitkan ya data mining ke robot itu ada sistem AI-nya yang memungkinkan robot itu sudah mengumpulkan sendiri data dari internet, kemudian kalau misalkan dia ditanya sesuatu dia bisa menjawab berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah itu yang mungkin kita bisa ambil contohnya ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi atau bidang yang lain ya. Kalau misalkan kemarin sudah masuk ke data mining, hari ini kita akan masuk setelah
tadi di slide di awal sudah tertulis komputasi ya. Nah, apa itu ilmu komputasi? Kita akan coba lihat terkait dalam bidang apa saja atau terhubung kemana saja, nanti kita akan juga lihat, dan penelitian-penelitian yang terkait bidang itu apa saja nanti kita coba lihat juga ya. Mudah-mudahan waktunya cukup dalam kurang lebih 1 jam atau 60 menit ini. Nah, di awal ini kita akan coba lihat dulu ya di sisi pengertian dari komputasi. Itu ada salah katanya adalah compute. Komputasi itu kalau bahasa Inggrisnya kan computing ya, atau di bahasa Inggrisnya compute itu artinya menghitung. Nah, artinya pada saat kita melakukan komputasi itu kita sebenarnya melakukan perhitungan-perhitungan, antara itu perhitungan sederhana sampai nanti yang menengah, kemudian sampai yang kompleks dan sangat kompleks gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan melakukan penelitian yang terkait dengan komputasi, itu artinya nanti di programnya itu ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Entah itu perhitungan yang sifatnya sederhana ya, kemudian sampai perhitungan yang kompleks. Nah, kalau misalnya nanti perhitungan yang kompleks itu bisa jadi pada saat kita menerapkan AI ya. AI itu kan sebenarnya komputasi juga di dalamnya, ada perhitungan-perhitungan, atau misalkan menggunakan fuzzy juga sebenarnya itu ada perhitungan-perhitungannya, ada komputasinya. Karenanya saya lupa ini di kampus kita di SIMIK Banjarbaru apakah ada mata kuliah teknik komputasi sendiri. Kalau di Jawa sana ya, terutama kalau di UGM itu sendiri ada lab sendiri, lab komputasi gitu. Jadi dia punya lab jaringan, lab komputasi, kemudian lab lagi namanya ELINS ya, elektronika instrumentasi. Nah, saya kebetulan dulu termasuk ke sana, lab elektronika instrumentasi, kemudian ada lab sistem cerdas juga, ada lab sistem cerdas, ya paling tidak ada 5 apa 6 ya dulu, saya lupa, ada 6 mungkin labnya, tapi satunya saya lupa. Tadi ELINS, kemudian jaringan, kemudian sistem cerdas, komputasi, satunya saya lupa. Ada lab lagi satu yang ada di kampus sana ya. Nah, kita lihat masih terkait dengan komputasi ini computation atau komputasi ini. Kalau di situ ya, ini termasuk kata benda ya, noun, the action of mathematical calculation. Jadi aksi atau kegiatan yang terkait dengan perhitungan secara matematis, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang terjadi di komputer itu juga sebenarnya adalah komputasi, karenanya dia disebut komputer penghitung gitu ya, atau alat yang melakukan penghitungan atau komputasi tadi. Baik ya. Jadi computation tadi atau komputasi tadi sudah kita lihat pengertiannya. Nah, kalau diuraikan lebih detail, dia adalah sebenarnya sebuah model ya. Jadi kalau misalkan ada model A terkait dengan cara menghitung apa gitu ya. Nah, itu adalah sebuah algoritma komputasi. Jadi algoritma ya, ingat bukan algoritma. Mungkin kita banyak salah. Bisa jadi juga kawan-kawan yang sudah mengambil mata kuliah di STIMIK Banjarbaru itu di prodi masih menulisnya algoritma pemrograman gitu ya. Mungkin ada algoritma pemrograman 1 dan pemrograman 2. Sebenarnya di bahasa Indonesia nanti dicari saja ya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang benar itu sebenarnya adalah algoritma, bukan algoritma. Ya, tapi saya juga mungkin baru kuliah terakhir itu yang tahu bahwa ternyata kata algoritma itu salah, bukan kata baku, tapi yang benar itu yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah algoritma. Nah, itu nanti yang akan yang perlu diingat-ingat. Nah, intinya dengan algoritma tertentu tadi kita coba nanti menemukan solusi dari data masukan ataupun input yang dari luar ya. Misalkan kalau di saya ya, kebetulan bidangnya misalkan computer vision, maka data masukan yang saya peroleh dan akan lakukan komputasi adalah data dari yang berasal dari kamera. Entah itu kamera mono atau kamera satu, kamera tunggal ya, atau kamera stereo, itu kamera yang ada 2 gitu. Nah, kemudian dari situ datanya oleh komputer ya, berdasarkan program yang sudah dibuat, dihitung dan ditentukan seberapa jarak benda yang
terlihat tadi oleh kamera semuanya ya, tidak hanya benda tertentu. Tapi kalau misalkan ingin difilter hanya benda tertentu yang ingin diukur jaraknya dari kamera, maka kita harus lakukan filterisasi. Misalkan saya hanya ingin mengukur benda yang berwarna oranye saja, maka saya akan filter. Benda lain yang tidak berwarna oranye itu akan dihilangkan. Kemudian yang dideteksi hanya atau di tracking ya, kemudian hanya yang berwarna oranye saja. Nah, itu komputasi itu yang proses filterisasi juga sebenarnya adalah proses komputasi. Jadi apa namanya, intensitas warna yang bukan warna oranye itu dihilangkan atau di filter atau di apa ya istilahnya ya. Kalau di secara komputasi dia misalkan angkanya dijadikan 0 gitu ya. Jadi warnanya nanti bisa jadi hitam gitu. Selain itu dibiarkan. Artinya yang berwarna oranye dengan intensitas tertentu, dengan nilai intensitas tertentu ya di pengolahan citranya itu yang dibiarkan. Jadi nanti kalau di tampilan komputasinya, hasil komputasinya, nanti yang berwarna oranye tetap berwarna oranye, selain berwarna oranye akan berwarna hitam seperti itu ya. Baik, kita coba teruskan lagi. Nah, ini dia. Intinya secara umum komputasi ini dia nanti terkait dengan bagaimana kita menyusun model matematis untuk melakukan penyelesaian masalah tertentu di bidang komputer ya, karena kita di ilmu komputer atau teknik informatika, maka komputasi itu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan masalah matematis di komputasi atau di komputer ya. Nah, itu nanti yang kawan-kawan bisa cermati baik-baik apakah penelitiannya akan terkait dengan komputasi apa tidak. Tapi saya yakin semuanya sebenarnya akan terkait dengan itu ya, kebanyakan ya. Walaupun misalkan kalau yang membuat sistem informasi bisa jadi komputasinya tidak terlalu banyak. Walaupun pada dasarnya di dalamnya kalau dilihat lebih detail, itu sebenarnya terjadi komputasi juga. Tapi komputasi yang tidak secara eksplisit terlihat di saat kita melakukan pemrogramannya atau programmingnya, tapi terjadi pada saat di backgroundnya ya, di latar belakangnya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Kita ada Arifin Sar, Ricky Daniel, Ahmad Reza. Tadi yang nyahut cuma satu ya kalau tidak salah ya. Yang lainnya saya tidak mendengar suaranya. Ada Rizky di sini, Rina juga, atau Fernanda Ersal. Ersal masih standby di situ? Karena saya tidak tahu nih, kalau ketemu di jalan mungkin saya tidak bisa menyapa karena tidak pernah ketemu atau belum pernah ketemu secara langsung ya. Dan pada saat kuliah pun di awal-awal sampai sekarang ini, sampai menit keberapa ini masih kameranya mati. Bahkan saya menyapa pun tidak dijawab gitu kira-kira ya. Ya Raisa ya, kalau Raisa tadi sempat menjawab. Farsal? Baik, karena saya sudah terbiasa berbicara sendiri di depan komputer sini, jadi saya tidak mau ambil pusing dengan kawan-kawan yang kebetulan tidak menyahut pada saat disapa. Mungkin saja jadi kita persangka baik saja ya, bisa jadi lagi apa namanya, lagi PKL atau lagi ada di posisi yang tidak memungkinkan untuk membuka mikrofon dan juga kameranya. Baik, ini yang membukanya si Ricci ini. Sini Ricci, kalau saya ketemu di jalanan bisa jadi saya juga tidak kenal ya, karena kita belum pernah bertemu secara langsung. Walaupun mungkin secara muka kayaknya mirip-mirip nih, sama-sama berkacamata, sama-sama juga tidak apa namanya, tidak gemuk ya. Baik, terima kasih yang sudah merespon. Kita lanjut lagi. Tadi ya situ sudah saya tulis ya anunya sumbernya. Jadi nanti silakan rekan-rekan yang penasaran dengan apa yang saya tulis di slide ini bisa mengecek kembali ke sumber yang sudah saya tuliskan. Nah, kita coba lihat contoh komputasi ya. Ini ada contoh sederhana jika si A bertanya kepada si B gitu ya. Atau kita bertanya kepada kawan kita berapa hasil kali antara dua angka ya, 4 dan 5 misalkan. Maka bisa jadi kawan kita tadi sudah langsung menjawab, dia menjawab 20 gitu. Artinya apa? Sebenarnya yang terjadi di kawan kita yang menjawab 20, dia sudah melakukan komputasi atau perhitungan
yang bisa jadi perhitungannya itu tidak memakan waktu banyak ya, 1-2 detik dia sudah bisa tahu, atau hanya melihat angkanya sepersekian detik, setengah detik atau seperempat detik dia sudah tahu bahwa 4 kali 5 itu 20 gitu ya. Jadi sebelum si penanya ini menanyakan berapa hasilnya, dia sudah tahu 4 kali 5 dah, belum ditanya berapa hasilnya langsung dia tahu hasilnya 20. Itu kecepatan yang bisa diperlihatkan oleh otak kita ya. Nah, walaupun kalau misalkan dibandingkan nanti untuk menghitung yang angkanya banyak, ya otomatis mungkin tidak banyak orang yang bisa melakukan secara langsung gitu ya. Walaupun otaknya sebenarnya bisa melakukan itu, hanya saja mungkin perintah untuk menghitung itu secara detail itu belum bisa diberikan secara cepat gitu. Nah, akhirnya kita berkesimpulan kadang-kadang gitu ya bahwa otak kita itu dengan komputer yang sekarang itu bisa jadi lebih cepat komputer sekarang. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi di dalam kasus-kasus tertentu hal itu bisa jadi terjadi. Tapi pada dasarnya yang terjadi di otak kita itu jauh lebih rumit dari apa yang terjadi di sebuah komputer atau prosesor komputer. Nah, dan yakin bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan itu lebih baik daripada yang kita ciptakan gitu ya. Baik. Kita teruskan lagi. Nah, yang sekarang terjadi itu adalah saya sampaikan tadi di awal ya. Ada dan di sebelum-sebelumnya juga sudah kita perhatikan ya bahwa bidang ilmu komputer itu sudah menyentuh bidang-bidang lainnya, atau di dalam bidang ilmu komputer itu sendiri itu sebenarnya sudah merupakan kombinasi dari bidang-bidang yang lain. Jadi dari sekian banyak bidang ilmu di ilmu komputer itu dia sudah saling lintas kolaborasi gitu ya. Jadi dia sudah berkolaborasi kemana-mana. Bisa jadi hanya 2, 3, bisa jadi beberapa bidang itu dikolaborasikan menjadi sebuah model atau sebuah metode gitu ya. Nah, seperti halnya misalkan yang saya lakukan di robotika misalkan, ini contoh saja ya. Nah, ini yang saya bukan saya nih. Nah, di pemrograman robotika ya. Nanti mungkin kalau yang sudah mengambil bisa jadi sudah pernah melakukan ini. Kalau yang sedang mengambil bisa jadi akan nanti mengalami atau mendapat materi terkait dengan ini. Misalkan bagaimana si robot itu dilengkapi sebuah sensor ultrasonik yang kemudian dia diprogram untuk bagaimana mengukur jarak setiap objek yang ada di depan sensor itu. Nah, yang kita lakukan pada saat kita melengkapi robot dengan ini, kita memprogramnya sehingga si microcontroller ya dalam hal ini ya, itu bisa nanti melakukan komputasi atau perhitungan sehingga pada saat kita mengarahkan si penghasil sinyal ultrasonik ini ke objek yang akan diukur, nanti kita akan tahu berapa waktu yang diperlukan oleh sinyal ultrasonik itu memantul dari objek yang diukur ke penerimanya. Jadi sinyal ultrasonik yang dijual di pasaran untuk keperluan robotika ataupun keperluan elektronika pada umumnya itu biasanya dilengkapi dengan dua komponen utama ya, pengirim dan penerima sinyal ultrasoniknya. Nah, pengirim nanti akan menghasilkan sinyal ultrasonik, sedangkan penerima nanti akan menangkap atau memproses semua sinyal yang sifatnya ultrasonik ya. Saya lupa itu frekuensinya berapa, mungkin di atas 20 kHz ya, bisa jadi 40 kHz. Sehingga telinga kita tidak bisa mendengar sinyal ultrasonik ini. Nah, oleh kita kemudian dibuatkan program yang kemudian mengukur jarak antara sinyal itu dipantulkan, mulai dikirim kemudian memantul dan diterima oleh penerima sinyal ultrasoniknya. Nah, itu yang kemudian dihitung dan dikomputasi sehingga dengan rumus atau model matematis tertentu kita bisa tahu kalau misalkan pantulannya itu diterima dalam waktu setengah detik misalkan ya, bisa jadi itu jaraknya sekian sentimeter. Kalau diterima dalam seperempat detik, maka jaraknya adalah sekian sentimeter. Nah, itu sebenarnya nanti perlu kalibrasi ya. Jadi kalau di robotika dan penggunaan sensor ultrasonik ini sebenarnya sudah ada angka-angka yang
hasil kalibrasi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi. Tapi kalau misalkan penasaran ya, mau mengukur kira-kira dihitung saja. Oh kalau misalkan kita letakkan benda misalkan 1 meter gitu ya di depan, maka kira-kira kalau sinyal ultrasonik dari kita mengirim kemudian diterima oleh penerima sinyalnya itu atau sensor penerimanya, itu kira-kira berapa lama. Nah baru kita turunkan 1 cm, kalau 99 cm berapa lama, kalau 98 berapa lama, dan seterusnya sampai jarak terdekatnya misalkan 5 cm gitu yang bisa bisa dideteksi oleh sensor ultrasoniknya. Nah itu nanti akan menghasilkan data yang lumayan banyak ya, ada 100 atau 95 data yang kemudian kita bisa tahu oh kalau nilai waktu pantul yang diterima itu sekian detik atau milidetik atau setengah detik, seperempat detik atau sepertiga detik misalkan gitu ya, berapa milisecond, itu akan sebenarnya mengukur jarak benda yang jaraknya sekian. Jadi dari 5 sampai 100 cm itu kita turunkan 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, akan lebih detail lagi kalau misalkan menurunkannya setengah senti gitu ya. Jadi kita dari 100 cm kita turunkan 95 dan seterusnya sampai nanti 5 cm, itu nanti ada hampir 200 data ya yang kita punya. Nah, itu akan lebih akurasinya akan lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa tahu dan nanti untuk proses kalibrasinya jadi lebih baik karena kita menguji cobanya dengan jarak setengah senti gitu. Jadi kita tahu oh kalau setengah senti waktunya yang terukur adalah sekian milidetik gitu ya. Nah, bisa dipahami tidak ini kira-kira contoh yang mungkin sudah sedikit mulai rumit ya, tapi kira-kira nanti gambarannya kalau kita melakukan komputasi di komputer itu kurang lebih seperti itu, atau langkah-langkahnya atau metodologinya ya. Kalau misalkan kita melakukan penelitian yang terkait dengan proses kalibrasi ini, caranya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nanti sudah kita temukan datanya ya, kemudian kita bisa simpulkan, oh ternyata angka pengalinya ini kalau misalkan setiap kali kita mendapatkan nilai waktu ya yang diperoleh dari proses pantulan sinyal ultrasonik tadi, maka dengan dikalikan angka ini, dibagikan angka ini, hasilnya akan mendapati sebuah angka yang menunjukkan jarak dari benda yang diukur seperti itu ya. Sebentar. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sambil dicermati ya, kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan saja. Iya, Pak. Ini saya kelebihan menulis D-nya itu di situ, harusnya tren saja tanpa D. Mohon maaf, salah tulis ya, salah ketik. Karena itu bisa jadi itu auto typing ya, kalau di handphone kita itu kan kalau dia basis bahasanya adalah bahasa Inggris, maka dia akan mengarahkan kita ke ketikan bahasa Inggris. Baik, ini ada judul-judul penelitian kebetulan yang saya lakukan ya. Jadi biar kawan-kawan sekalian punya gambaran paling tidak. Dan memang kalau di saya kebetulan penelitiannya banyak ke arah ini ya, komputasi ini. Walaupun itu sudah lintas bidang, jadi saya katakan tadi ini sudah masuk ke AI-nya juga, ke robotikanya juga, atau nanti contoh yang lain ya. Yang pasti komputasinya ada di situ. Nah, ini di penelitian tahun 2014 ya kalau tidak salah ini. Ini terkait dengan memprediksi waktu lulus mahasiswa. Jadi di SIMIK Banjarbaru, datanya dari SIMIK Banjarbaru dulu ada sekian ratus data mahasiswa, kemudian AI-nya dibentuk, kemudian dilakukan komputasi, pelatihan gitu ya, sehingga pada saat nanti dibuat aplikasinya pada saat itu misalkan dimasukkan dari 3 semester terakhir gitu ya. Ini dulu saya membuatnya input atau masukannya adalah IP dari 3 semester terakhir seorang mahasiswa. Jadi misalkan si Arifin gitu ya. Kemudian dari sekarang semester 5 misalkan. Berarti semester 4, 3 dan 2-nya dimasukkan datanya ke
sini, ke sistem ini, kemudian dia bisa memprediksi, bukan tahu secara pasti ya, memprediksi kira-kira nanti lulusnya di semester berapa. Di semester 8 kah, di semester 9, atau di semester 10, atau di semester di atasnya selain itu. Nah itu, jadi lumayan ya waktu itu hasilnya sudah mungkin 90-an, di atas 90% akurat, dalam artian berdasarkan data yang sudah ada, kita akan bagi-bagi ini datanya untuk pelatihan, kemudian data untuk pengujian. Nah, dari data pengujian itu kemudian didapati angka lebih dari 90% kalau tidak salah ingat ya. Hasilnya akurat dengan memprediksi, maksudnya waktu kelulusan mahasiswa. Nah, tapi karena trennya sekarang kan berbeda lagi, bisa jadi apa yang ada di sistem atau model di tahun 2014 ini bisa jadi sudah tidak berlaku lagi sekarang, bisa jadi ya. Jadi perlu tambahan data lagi sehingga sistemnya bisa lebih pintar gitu. Karena ini terkait sistem cerdas ya, yang memprediksi kira-kira seorang mahasiswa dengan IP 3 semester terakhirnya itu akan lulus di semester berapa. Kira-kira punya gambaran ya, kira-kira ya seperti itu ya. Ini AI dan komputasi. Jadi ada apa namanya? Ada hubungan, ada kolaborasi di situ. Ini penelitian, nanti dicari saja ya. Mungkin kalau nanti penasaran diketik saja di Google, nanti akan muncul di situ hasil penelitian saya ini. Kemudian di tahun 2017 ini juga sebenarnya komputasi. Saya melakukan apa namanya perhitungan jarak sebuah benda, itu ada rumus Pythagorasnya di situ. Kemudian ada juga bukan rumus ya, proses deteksi atau tracking warna kuning atau oranye, kuning kalau tidak salah. Jadi berdasarkan blok warnanya. Jadi sebuah benda dengan blok warna tertentu di sekian pixel gitu ya kalau di layar komputer kita, maka itu kan ada ukurannya sekian pixel tadi. Jadi misalkan saya mendeteksi bola misalkan ya, bola ukurannya kalau diameternya yang aslinya itu misalkan 20 cm berwarna oranye. Nah kalau dilihat oleh kamera kan nanti kan dia jadi sebuah blok warna ya, oranye, kemudian nilai bloknya sekian, misalkan 200 pixel. Nah, nilai blok itu kan kalau dia jaraknya berbeda-beda, misalkan jarak 2 meter, jarak 3 meter, jarak 1 meter, jarak setengah meter kan beda itu. Kalau misalkan jaraknya jauh, maka blok warnanya itu akan berkurang. Dari misalkan yang 1 meter tadi 200 pixel, dengan kita memindahkan jaraknya atau membuat jaraknya menjadi 2 meter, itu bisa jadi nilai pixelnya itu tidak lagi 200, bisa jadi kurang. Pasti kurang ya, tidak akan sampai 200. Bisa jadi separohnya, bisa jadi tidak ya. Nah itu yang kemudian dilakukan analisis di situ, sehingga ditambahkan dengan rumus apa namanya Pythagoras ya. Itu kemudian dari situ bisa dihitung jarak, kira-kira jarak yang bola terhadap robot itu seberapa jauh, seberapa senti gitu. Dan ini sebenarnya nanti ada batas maksimalnya, kalau tidak salah dulu sekian meter gitu batas maksimal, dan batas minimalnya juga ada karena kameranya kan tidak bisa digerakkan, jadi fix berada pada posisi sekian derajat menghadap ke lantai gitu. Jadi ada field of view-nya. Ada berapa derajat vertikal, seberapa derajat horizontal yang bisa dilihat itu. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa dibayangkan ya apa namanya. Nanti kalau penasaran silahkan bisa lagi dilihat ininya apa namanya papernya ya. Masih di 2017 ini kebetulan paper yang saya apa namanya tulis untuk keperluan disertasi ya. Jadi ini sebenarnya yang Grid Edge Depth Map ini adalah metode yang waktu saya kuliah terakhir itu yang ditemukan bersama tim promotor, tim pembimbing, yang terkait juga sama. Kalau yang di nomor 2 itu kan berdasarkan kamera mono ya, kamera yang digunakan kamera tunggal, sedangkan yang nomor 3 itu sudah menggunakan kamera stereo. Jadi metode yang digunakan salah satunya adalah Sobel, itu Sobel Edge Detector itu. Kemudian metode yang ditemukan namanya Grid Edge Depth Map. Nah, jadi dari situ saya mencoba juga mengukur jarak benda menggunakan kamera stereo. Sebenarnya banyak metode ya, tapi pada saat saya lakukan penelitian ulang itu kan ada perbaikan-perbaikan yang kemudian bisa dijadikan kontribusi
atas penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau nanti kawan-kawan kebetulan S2 dan S3, nah di S3-nya itu yang diperlukan adalah kontribusi penelitian tidak banyak, sedikit saja, tapi itu menjadi kontribusi yang berarti ya dari sebuah metode yang sebelumnya sudah ada. Jadi kalau tidak salah dulu akurasinya ini di atas 70% kalau tidak salah yang ukur. Jadi selisih jarak yang terukur oleh sistem atau metode ini itu 3, sekian selisihnya. Jadi kalau misalkan benda itu jaraknya 1 meter, yang terukur oleh sistem ini kurang lebih 3 sekian senti. Jadi bisa jadi 100 senti kurang 3 senti jadi 77 ya, atau 103 sentian yang terukur. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, sedangkan penelitian yang lain itu ada yang sampai 5 senti, ada yang sampai 10 sampai 20 senti selisihnya. Nah, jadi itu kemarin yang jadi kontribusinya. Sederhana saja ya. Tapi untuk menemukan itu perlu percobaan yang tidak sebentar, cukup lama. Kemudian ini juga sama, ini mirip dengan yang nomor 2 ya. Sama, jadi 2017 itu penelitian saya kebanyakan terkait dengan jarak. Kemudian yang nomor 4 ini pengambilan keputusan berdasarkan jarak yang tadi itu. Nah, sedangkan di disertasi saya ya, selain yang nomor 3 ini, itu kebetulan juga dia dengan jarak itu, informasi jarak tadi dia bisa memutuskan. Ini ada objek sekian senti di depannya, kemudian robot itu bisa memutuskan harus berbelok ke kanan, belok kiri, geser kanan, geser kiri, dan seterusnya. Apakah akan tetap lurus bergerak gitu, bergerak ke depannya. Karena mundur sebenarnya juga bisa, tapi pada saat itu dia diprogram untuk terus maju menuju titik tujuannya. Nah, itu yang terjadi di komputasinya di penelitian saya. Nah, itu intinya komputasi semua yang terjadi di situ. Ini cukup lama ini. Oh iya, ini di 2013 masih sama yang tadi ya, mirip dengan yang nomor 1 tadi. Tadi berbahasa Inggris, kalau yang ini berbahasa Indonesia. Ini juga, ini mirip dengan nomor 2, tapi di penelitian yang berbeda ya. Nah, ini yang di 2019, ini juga masih terkait dengan komputasi, terkait dengan video ya. Jadi ini kan Vision Based Obstacle Mapping. Jadi kalau misalkan ini robot disuruh bergerak di lingkungan tertentu, kemudian si robotnya melalui menggunakan komputer ya pada saat itu, ini bisa memetakan yang tadi jalan saya maju ke depan ini ada objek apa saja. Jadi tapi objeknya tidak dituliskan dalam dalam bentuk aslinya. Cuman kalau misalkan dia ukurannya sekian itu karena kan objeknya sudah ditentukan. Jadi dia yang memetakan posisinya. Bahwa tadi posisi objek itu ada di sebelah sini gitu dari pada saat si robotnya sudah sampai ke tujuannya. Dia memetakan itu. Kemudian kita terus lagi. Nah, ini rule-nya. Kalau yang nomor 8 ini papernya terkait dengan rules atau aturannya. Jadi kalau misalkan saya waktu kuliah terakhir itu ya, itu kan si dosen pengujinya bertanya, ini pakai AI kah atau komputasi biasa? Saya katakan komputasi biasa, Pak. Oh iya. Kalau AI nanti kan beda lagi pertanyaannya, beda. Nanti kalau AI dia pakai neural network atau pakai genetic algorithm atau pakai yang lain gitu ya, ininya metodenya, atau pakai deep learning misalkan. Nah, kalau ini tidak, ini pakai komputasi biasa. Jadi ada rule, ada aturan-aturan. Rule itu kalau di bahasa programnya if then else gitu ya. Jadi kalau jika ini terus apa? Kalau tidak ini terus apa? Nah, itu namanya rules atau aturan. Jadi kalau misalkan kita membuat program kemudian di dalamnya ada, atau sudah pernah ya kawan-kawan mungkin sudah pernah membuat program yang di dalamnya ada jika misalkan jaraknya sekian senti, maka apa? Jika jaraknya sekian senti, maka apa? Jika jarak di kanan dan kirinya sekian senti, maka apa? Nah, itu loh. Itu yang rules. Jadi yang saya publikasikan di tahun kemarin di 2020 itu adalah terkait dengan rules atau aturan bagaimana robot itu menghindari halangan berdasarkan tadi data penglihatan dan hasil penghitungan jarak terhadap objek di depannya.
Nah, kira-kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini mungkin kalau ada yang ditanyakan, Rina atau siapa yang mau bertanya silakan ya. Kayaknya Rina kemarin lebih suka apa sih namanya? Lewat chat ya. Kok chat saya hilang nih, bentar. Saya cari dulu meeting kontrolnya. Nah, ini. Ya, belum ada yang bertanya lewat chat ya. Kalau mau langsung bertanya silakan ya, Arifin, Raisa ataupun siapa di sini silakan. Baik, kalau tidak ada ya, Arifin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Posisi ada di mana sekarang, Arifin? Lagi di rumah, Pak. Di rumah. Selesai. Tidak PKL ya, saya kira PKL. Sudah selesai, Pak. Oh sudah? Oke. Oh ya, alhamdulillah selesai. Berarti saya bisa fokus sekarang menulis ini ya, menulis laporan penelitian atau membuatkan programnya. Nah, nanti kalau membuat program itu silahkan dicari ya di antara mungkin yang sudah dipelajari ini si bidang-bidang yang pasti saya kira biasanya kalau di tempat PKL itu minta buatkan sistem biasanya ya, ada sistem Iya, Pak, pemasaran. sistem. Nah, bisa jadi apa namanya ya? Itu mungkin bisa jadi akan masuk ke bidang data mining yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih Arifin. Mungkin yang lain kalau masih ada yang perlu dipertanyakan silahkan ya. Baik, kita lihat dulu di contoh yang sekarang ya. Ini saya kebetulan ambil dari PKM di 2020 ya. Nah, oh ya, Arifin dan kawan-kawan nanti saya juga meminta tolong kalau nanti sudah selesai itunya laporan PKL-nya. Nanti laporan PKL-nya kita akan bukan sulap sih, kita akan ubah menjadi proposal PKM ya. Jadi terlepas dari apakah akan didanai dan mudah-mudahan akan didanai gitu ya. Jadi kan ini kan nanti membuat laporan PKL, membuat program. Nah, laporan PKL-nya akan kita buat atau kita ganti modelnya menjadi sebuah proposal PKM yang akan kita ajukan. Jadi nanti kita ajukan di apa namanya ke Dikti, kemudian nanti kalau misalkan dianggap oleh Dikti atau reviewernya bagus, maka usulan yang kita sampaikan atau kita kirim itu bisa jadi nanti dapat pendanaan. Tapi biasanya untuk mengantisipasi kalau ternyata Arifin dan kawan-kawan yang mengajukan itu lulus, kita harus tambahkan nanti rekan yang lain yang kemungkinan belum lulus pada saat pendanaan. Misalkan gini diajukan di 2021 ya, pendanaannya kan 2022 tuh. Nah, kita prediksi misalkan anggota yang ikut di kelompok itu tahun 2022 itu belum lulus, seperti itu ya, atau masih proses penelitian misalkan. Nah, jadi itu nanti yang akan saya minta rekan-rekan yang entah yang PKL dan atau yang tidak PKL, semuanya kita akan nanti mencoba membuat PKM ini. Selain kita apa namanya ya, membantu juga kampus karena kampus kita itu sudah sekali lagi sudah saya sampaikan di tahun 2020 kemarin baru cuman dua yang mengirimkan usulannya, padahal yang PKL itu ada sekian puluh sekian belas gitu kelompok ya. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan semuanya mengajukan itu bisa baik sekali nanti statusnya di Dikti ya. Tapi kalau misalkan tidak pun saya kemarin hanya kebetulan bisa memotivasi kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini. Jadi waktu itu hanya 2 kelompok yang mengajukan. Nah, harapan saya nanti kalau ada 7 orang ini, mudah-mudahan 7-7-nya bisa mengajak kawan yang lain. Misalkan Arifin mengajak adik kelasnya yang lain itu sebagai anggota, misalkan 2 atau 3. Kemudian Rizky misalkan mengajak adik kelasnya yang lain, adik angkatan ya maksudnya ya, yang lain juga. Jadi Rizky punya proposal sendiri, nanti adik kelasnya diajak gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang ambil mata kuliah ini harapan saya jadi ketua untuk pengusulan PKM. Terlepas dari mau PKM yang mana saja. Mau PKMT, mau PKM riset eksakta atau riset sosial atau riset yang lain ya, atau misalkan PKM GF misalkan gagasan. Jadi tidak harus dalam bentuk penelitian yang akan dikerjakan, bisa jadi hanya gagasan saja ya. Misalkan Arifin punya gagasan Pak, kalau misalkan seperti ini bagaimana kalau kita buat proposalnya? Kita buat aja proposalnya ya nanti ya. Nanti kita diskusikan sama-sama di mata kuliah ini. Dan atau di luar mata kuliah ini ya. Baik, yang pertama ini contoh ya. Ini adalah proses
apa sih namanya ini, catfish sorter and counter ya. Jadi komputasinya ada proses menyortir dan kemudian menghitung. Jadi catfish ini apa ya? Catfish ini kalau bahasa ininya apa, bahasa pasaran kita? Lele ya di sini ya. Kalau haruan atau itu snakehead ya, snakehead fish. Jadi ikan yang kepalanya mirip ular katanya. Jadi beberapa orang itu tidak, atau orang di luar sana kadang-kadang takut mengonsumsi haruan, ya haruan terutama, karena namanya snakehead. Tapi ya kalau kita di orang Kalimantan saya kira tidak masalah ya. Nah kalau catfish ini mungkin karena ada sungutnya itu dianggap seperti kucing ya, catfish. Nah ini di Padang komputasi yang dilakukan oleh sistemnya adalah ini bagaimana nanti mungkin kalau ini terkait dengan benih ya. Dia akan ngitung ukuran benih yang ukurannya 2 cm, 3 cm, sampai 5 cm, kemudian disortir. Jadi kalau yang 5 cm bisa jadi, kalau ini berupa alat ya, ini berupa alat yang memisahkan kalau misalkan ada ikan lewat, kemudian nanti kalau yang 5 cm digeser ke kanan, kalau yang kurang dari 5 cm digeser ke kiri misalkan gitu ya. Nah, ini yang layak untuk sebagai bibit atau benih, yang lainnya tidak layak atau belum cukup untuk dijadikan bibit. Jadi masih perlu pembesaran. Misalkan seperti itu ya. Nah, sistemnya juga bisa menghitung tadi ya. Dan kemudian dihitung akurasi. Tadi ternyata yang masuk ke penampung ukuran 5 cm itu sekian. Yang benar sekian gitu ya. Kemudian yang masuk ke penampung 3 cm-nya sekian ekor. Kemudian yang salah berapa ekor. Nah itu kemudian dia bisa hitung akurasinya berapa dari proses penghitung dan penyortir bibit ikan lele ini. Nah mudah-mudahan bisa dibayangkan ya kira-kira ya apa yang dikerjakan oleh kawan kita di luar sana itu. Nah kemudian ini ada peningkatan akurasi prediksi kedalaman laju Profesor Spipov. Ini terkait dengan ini ya. Sama prediksi juga. Kalau saya tadi kan melakukan komputasi dan prediksi terkait dengan masa atau waktu lulus mahasiswa nanti di semester berapa. Kalau ini terkait dengan IPA bawah laut ya. Nah ini mungkin ada parameter-parameternya, masukan-masukan angka-angkanya. Wah, ini kebetulan namanya Rizky juga nih. Kalau tadi yang barusan mematikan apa namanya kamera itu kan Ahmad Rizky, ini Muhammad Rizky Syarifuddin. Mirip ya. Kita lihat lagi ya. Baik, saya sambil lihat jam kita. Masih 17 menit ya. Karena kita sampai jam 11.30. Ini dari Universitas Jenderal Ahmad Yani terkait dengan identifikasi emosi dan motor imagery dari sinyal. Ini kaitannya dengan sama ya. Ini untuk simulator robot. Jadi sinyal EEG itu mungkin dia bisa, kalau misalkan orang lagi posisi mukanya marah misalkan gitu ya, itu seperti apa sinyal EEG-nya. Kemudian kalau misalkan kalau misalkan posisinya lagi tersenyum itu sinyal EEG-nya seperti apa. Kemudian itu akan disimulasikan dalam bentuk mungkin mukanya robot gitu ya, atau ada alisnya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada apa sih namanya ini, dahinya gitu ya, ada keningnya juga misalkan. Nah itu yang kemudian disimulasikan oleh ini. Jadi dia ada komputasinya juga di situ. Rizky lagi namanya, Dwi Rizky Ramdhani. Kita lihat lagi contoh yang lain ini. Oh ini ada lagi ya. Ini masih terkait dengan EEG tadi ya. Dan kebanyakan sekali lagi tadi kalau yang terkait komputasi itu bisa jadi sudah masuk ke AI ya. Jadi di AI itu memang terjadi proses komputasi yang lumayan rumit ya. Tapi kalau misalkan dilakukan oleh kita secara manual itu bisa jadi memakan waktu yang sangat lama. Tapi kalau sudah kita suruh komputer yang melakukan, dia bisa melakukan looping sampai ratusan ribu, bahkan jutaan kali gitu ya. Kita tinggal tunggu saja. Misalkan kita suruh pelatihan dia 1000 kali. Maka kita tinggal tunggu saja. Tergantung nanti spesifikasi komputernya. Kalau komputernya mendukung itu bisa jadi dia tidak akan ada error. Jadi proses looping 1000 kali berlatihnya itu bisa jadi akan berlangsung relatif cepat atau bisa jadi menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak puas, misalkan akurasinya masih
di bawah 50%, kita suruh lagi dia berlatih sampai nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi AI itu seperti itu ya kurang lebih ya, kalau terutama yang menggunakan neural network itu kan ada proses pelatihan yang kita bisa pantau. Kita ingin dia menghasilkan akurasi seberapa persen, misalkan kita ingin 99% gitu ya. Jadi dia akan terus looping berlatih terus sampai akurasinya mencapai 99%. Nah, dari parameter 99% itulah yang kemudian kita simpan ya. Apa istilahnya kalau saya dulu ya namanya ya. Kalau di MATLAB itu ya, kalau menggunakan MATLAB, file MAT-nya itu yang disimpan, kemudian bisa dijadikan nanti parameter untuk kemudian kita melakukan pengujian terhadap data ujinya atau data pengujian ya, bukan data pelatihan lagi tapi data pengujian. Nah, mudah-mudahan ada gambaran sedikit di situ ya terkait dengan ini komputasi dan terkait dengan AI juga. Nah, juga contohnya masih terkait dengan AI ya. Prediksi kecepatan angin akibat faktor El Nino menggunakan recurrent neural network. Saya sempat belajar ini dulu, maksudnya ditugasi oleh dosen di UGM terkait dengan recurrent neural network ini. Dan alhamdulillah nilainya bagus gitu. Masih juga menggunakan back propagation neural network. Saya menggunakan metode ini waktu S2 dulu ya. Jadi saya dulu identifikasi objek saja menggunakan neural network back propagation ininya. Nah ini sama juga, jadi penyakit ikan air tawar dengan menggunakan teknologi image processing dan algoritma convolutional neural network. Konvolusi ya, konvolusi neural network. Sama, jadi intinya berdasarkan komputasi itu bisa masuk ke AI, bisa masuk ke bidang yang lain, misalkan data mining juga ya. Karena di data mining itu kalau sudah dimasukkan AI hasilnya bisa jadi lebih baik ya daripada kita menggunakan metode konvensional ya, yang biasa mengolah datanya secara biasa gitu tanpa menggunakan AI. Kalau sudah AI yang kita mainkan, maka biasanya hasilnya bisa jauh lebih bagus gitu. Nah, nanti itu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan untuk memunculkan ide atau rencana penelitiannya. Saya kira itu ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan nanti hasil yang kita ingin capai di mata kuliah ini adalah masing-masing rekan-rekan itu membuat atau bisa membuat atau merencanakan sebuah penelitian yang terkait dengan PKM ini dan dengan salah satu bidangnya ya, mau bidang apa saja, mau kewirausahaan, mau riset elektronik eksakta ataupun yang lain, itu bisa dibuat dengan mengajak nanti kawan atau rekan yang lain. Nah, ingat kemarin ini ada banyak bidang ya. Jadi bisa ke riset sendiri, PKM riset. Nanti riset itu ada riset eksakta, ada 2 ya. Kemudian kewirausahaan. Jadi kalau misalkan si Arifin yang kebetulan mungkin sudah punya usaha sambil kuliah sambil mempunyai usaha. Nah, usahanya itu kita bisa buatkan proposalnya ya. Yang kalau sekarang kan misalkan si Arifin sudah punya usaha apa, itu kan sudah ada hasilnya. Dengan pemasaran model ini, kemudian misalkan online gitu ya, itu omsetnya berapa? Kira-kira nanti hasilnya kalau di sekian bulan berapa? Ada perhitungannya. Nah, perhitungan-perhitungan itu yang kita masukkan nanti ke proposal ini. Walaupun sebenarnya yang terjadi usahanya mungkin masih awal gitu ya, tapi sudah ada usahanya. Kemudian mudah-mudahan dengan misalkan didanai nanti bisa diprediksi akan lebih meningkat usahanya. Atau misalkan itu penjualannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau terkait dengan pengabdian masyarakat, itu kawan-kawan yang PKL bisa masuk ke sini sebenarnya ya. Jadi masyarakat yang dimaksud adalah kantor yang ditempati PKL sebelumnya. Kalau tadi yang sudah selesai PKL, berarti itu bisa masuk ke proses ini, ke pengabdian masyarakat. Jadi nanti kan pada saat programnya dibuat, kemudian diimplementasikan, bisa jadi tidak langsung diimplementasikan ya di tempat PKL-nya, tapi kan ada proses misalkan pelatihan atau pemberian
pelatihan pengoperasian aplikasinya misalkan itu kepada beberapa pegawainya itu, nah itu bisa masuk ke sini pengabdian kepada masyarakat. Nah kalau misalkan mau masuk ke penerapan iptek bisa juga ya, misalkan yang membuat sistem informasi itu bagaimana caranya nanti penerapan iptek. Jadi misalkan kalau di tempat PKL-nya itu masih belum menggunakan sistem informasi yang terintegrasi misalkan ya, belum masih proses pencatatan segala macam, walaupun tidak masalah bagi mereka, tapi kita ingin coba menguji cobakan penerapan iptek dalam hal ini sistem informasi. Alhamdulillah, sistem informasi apa ya terkait yang ada di tempat PKL-nya itu, sehingga itu bisa masuk ke dalam bidang ini penerapan iptek. Nah sebenarnya ini mirip-mirip dengan Karsa Cipta ya. Karsa Cipta ini bisa juga membuat alat, bisa jadi sebenarnya saya katakan mirip penerapan iptek dengan Karsa Cipta ini, tapi bisa jadi ada penekanan tertentu ya. Karsa Cipta ini bisa jadi cenderung kepada atau ada alat dalam bentuk fisiknya ya. Kalau misalkan si penerapan iptek bisa jadi tidak dalam bentuk fisik, jadi ada prototipenya istilahnya kalau Karsa Cipta. Tapi kalau misalkan program itu ada programnya juga sebenarnya itu juga termasuk prototipe dalam bentuk software gitu. Tapi bisa jadi penerapan iptek itu si Karsa Cipta ini lebih dituntut pada adanya si sebuah prototipe yang dihasilkan pada saat nanti program ini selesai. Kemudian ada lagi PKM gagasan futuristik konstruktif tadi. Ini mungkin sudah saya jelaskan tadi sempat disinggung ya. Kawan-kawan punya ide untuk penerapan metode apa ataupun ada menghasilkan apa sih namanya model matematis tertentu atau model kontrol apa, kemudian itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian tulisan itu kita bisa kirimkan sebagai bentuk gagasan konstruktif ya yang sifatnya futuristik atau melangkah ke depan gitu. Jadi pada saat saya geserin dulu ya. Ke yang online saya geser anunya, posisi sayanya. Nah, jadi kalau misalkan yang punya ide dan bisa jadi ide itu pada saat ini belum bisa diimplementasikan ya, atau belum bisa diwujudkan, tulis saja. Nah, termasuk juga yang gagasan tertulis ini mirip-mirip gagasan konstruksi, tapi kalau tidak salah yang GF ini dalam bentuk video ya. Jadi misalkan nanti Raisa misalkan merekam menjelaskan gitu ya bahwa saya mengusulkan atau menginginkan adanya ini. Kalau misalkan sekarang misalkan ada proses pendataan pervaksinan yang terintegrasi, jadi orang bisa langsung melihat oh yang sekarang vaksin hari ini berapa banyak gitu secara live gitu, live apa ya, kalau di YouTube itu kan ada live apa sih namanya live subscription-nya ya. Jadi kalau misalkan dia bisa memantau pada saat ini yang kalau misalkan live seperti ini ya, yang menonton berapa banyak, yang like berapa banyak, yang komen berapa banyak, kemudian yang subscriber barunya berapa banyak gitu ya. Baik, kemudian kalau gagasan tertulis tadi hanya dalam bentuk tulisan ya, tapi kalau gagasan futuristik tadi kalau tidak salah ingat itu dituangkan dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Jadi kalau misalkan nanti kesulitan mengupload di YouTube dan sudah ada ininya, atau misalkan kesulitan membuat videonya, nanti kita bisa buat di kampus ya. Saya bantu nanti merekam, kemudian mungkin kita sama-sama ngedit, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditambahkan, misalkan ada background sound dan lain-lain, atau misalkan ada background image-nya ya, yang ditambahkan dari situ, kita sama-sama buat, sehingga nanti kita bisa kirim, dan kita bisa upload gitu ya ininya, hasilnya. Nah, kalau gagasan tertulis tadi sekali lagi ini tidak perlu dibuatkan videonya, jadi tidak perlu orang yang direkam, hanya tulisannya saja. Termasuk artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah ini biasanya berdasarkan ini ya, berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau misalkan yang kebetulan sudah pernah melakukan penelitian di sebelumnya, kalau yang belum ya berarti ini agak sulit ya dibuat. Tapi bisa jadi kalau misalkan yang sekarang sudah skripsi misalkan dan sudah bisa dibuat sedikit tulisan terkait dengan apa yang dibuat di skripsinya, itu bisa jadi masuk ke PKM yang bidang ke-8 ini. Baik, masih 5 menit waktu kita. Nah,
Mudah-mudahan ada gambaran ya tadi. Ini terkait dengan apa tadi, komputasi, ada sudah beberapa contohnya, penelitian-penelitian yang sudah pernah saya lakukan, kemudian penelitian-penelitian yang didanai di PKM sini. Kemudian kalau misalkan mau di search lagi di Google atau di internet itu banyak sekali ya terkait dengan komputasi ini. Tapi karena waktu kita yang terbatas, nanti bisa dilakukan sendiri ya. Nah, intinya saya hanya menyampaikan sekali lagi bahwa nanti penugasan yang ada di akhir mata kuliah ini adalah proposal, kemudian nanti masing-masing orang yang 7 orang ini akan mengajak kawan-kawan yang lain yang di luar angkatannya ataupun ya kalau bisa sih angkatan di bawahnya ya, jangan yang seangkatan, karena yang seangkatan itu bisa jadi kalau pas betul mengambil mata kuliah juga dituntut hal yang sama ya. Jadi untuk menambah apa namanya luasnya cakupan, jadi tidak hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini saja yang ini, mata kuliah mahasiswa yang mengambil mata kuliah lain dan kebetulan tidak mengambil mata kuliah ini juga bisa diajak nantinya ya. Saya kira itu mungkin kalau ada yang hal-hal yang ingin disampaikan silahkan terkait dengan tadi komputasi dan atau ya kira-kira kalau saya punya ide ini gitu ya masuk di PKM bidang yang mana. Silakan. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Satu orang ya, yang sekarang hadir ini ada 6 orang, berarti kurang 1. Yang tidak hadir siapa? Saya belum sempat ngecek di presensi online itu siapa satunya. Karena saya ingat ada 7. Arifin yang tidak hadir kawannya ingat tidak siapa? Belum mencek Pak ya nah. Baik, tidak apa-apa. Nanti yang apa namanya sambil presensi online ya, sambil dilihat nanti. Kalau kebetulan ada kawan yang tidak hadir nanti bisa diberitahu. Saya mohon maaf, LMS-nya baru kemarin itu masih belum bisa diakses atau e-learning systemnya belum bisa diakses. Akhirnya materinya juga belum saya bisa berikan. Tapi nanti kalau mau saya unggah di grup saja ya materi-materinya, slide-nya. Jadi kalau misalkan kebetulan ada yang belum paham atau materinya mau diulangi itu bisa dilihat di situ. Insya Allah saya coba kirimkan nanti materinya di grup saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau bahan diskusi, saya cukupkan dulu ya materinya. Mohon maaf kalau ada informasi yang tidak berkenan atau kurang pas gitu ya atau salah, bahkan itu bisa nanti dikoreksi atau saya mohon koreksinya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian apa namanya yang pasti umurnya masih dipanjangkan sampai nanti kita bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir dan sudah berinteraksi dengan saya pada kesempatan siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.